Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Nama saya Nia Monika. Nama saya Reza Aini. Kami dari kelas 12 MIPA 4. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang cara atau proses terjadinya petir dan cara menghindarinya. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pengertian petir, proses terjadinya petir, dampak terjadinya petir, dan yang terakhir yaitu cara menghindari petir. Kamu sering merasa ngeri atau takut gak kalau lihat petir? Biasanya, petir muncul saat hujan sebelum kita mendengar suara gemuruh di langit. Kita sekilas melihat cahaya kilat menyambar permukaan bumi. Petir sering terjadi pada saat musim hujan. Walau kamu belum mengerti bagaimana proses terjadinya petir, pasti kamu pernah melihat sambaran petir kan? Pada saat musim hujan, keadaan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi yang dapat membuat daya isolasinya turun, sehingga arus atau muatan listrik lebih mudah untuk mengalir. Petir terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Masih ingat gak kamu perbedaan antara elektron dan proton? Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif, sedangkan proton adalah partikel subatom yang bermuatan positif. Nah, muatan listrik yang terakumulasi harus dalam jumlah yang cukup besar untuk mengisolasi udara. Ketika petir terjadi, aliran muatan negatif elektron mengalir menuju titik tertinggi di mana muatan positif proton telah berkumpul karena adanya tarikan petir tersebut. Koneksi antara elektron dan proton terjadi dengan begitu cepat sehingga menyebabkan sambaran petir. Proses terjadinya petir adalah petir terjadi karena adanya perbedaan potensial yang tinggi pada awan. Awan yang memiliki kelebihan elektron pada lapisan bawah permukaan awan akan dibuang ke daratan untuk menyeimbangkan muatannya, sedangkan di daratan terdapat proton. Nah, lalu pada proses pembuangan elektron itulah terjadi petir. Petir terjadi akibat perpindahan muatan negatif atau elektron menuju ke muatan positif, proton. Pada ilmuwan menduga lompatan bunga api listriknya sendiri terjadi ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui. Pertama adalah penempatan muatan listrik pada awan bersangkutan. Umumnya akan menumpuk di bagian paling atas awan adalah listrik muatan negatif, di bagian tengah adalah listrik bermuatan positif, sementara di bagian dasar adalah muatan negatif yang berbaur dengan muatan positif. Pada bagian bawah inilah petir bisa berlontaran. Petir dapat terjadi antara 1. Awan dengan awan, 2. Dalam awan itu sendiri, 3. Awan ke udara, 4. Awan dengan tanah atau bumi. Besar medan listrik minimal yang memungkinkan terpicunya petir adalah sekitar 100.000 volt per meter. Dampak terjadinya petir untuk kehidupan. Pada dasarnya, petir terjadi hanya karena adanya perbedaan di antara potensial awan serta bumi maupun dengan awan lainnya, yang menyebabkan adanya perbedaan waktu signifikan dari kemunculan kilatan petir dan suara gemuruh lantaran antara kecepatan suara 340 m/s dan kecepatan cahaya 300 juta m/s. Proses terjadinya petir serta dampaknya pada kehidupan. Mengapa sering terjadi pada musim penghujan? Sederhana saja, pada saat musim penghujan, udara banyak mengandung kadar air lebih tinggi. Hal ini menyebabkan daya isolasinya turun serta arus lebih mudah mengalir. Ingat, dengan teori air sebagai penghantar listrik yang baik. Dampak negatif yang terjadi karena sambaran petir. Yang pertama, bisa menyebabkan luka bakar sampai jantung berhenti. Suhu petir itu sangat panas, sekitar 30.000 derajat Celcius. Tersambar petir bisa membuat tubuh kita terluka. Selain itu, sambaran petir juga bisa mempengaruhi terhadap detak jantung, bahkan bisa menyebabkan jantung berhenti. Sambaran petir bisa mengenai bangunan. Bangunan yang tinggi seperti gedung, pencakar langit bisa menjadi sasaran petir. Tak hanya itu, rumah, pohon,
Bahkan barang elektronik juga bisa tersambar petir. Energi listrik yang terbesar dari petir bisa menghasilkan percikan api dan terbakar. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari petir. Yang pertama, apabila sebuah bangunan yang tinggi dengan memasang penangkal petir, apabila ada petir akan menyambar, alat penangkal kemudian disalurkan melalui kawat besar yang terbuat dari tembaga atau kuningan menuju ke tanah. Yang kedua, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman di luar, larilah ke mobil atau bangunan yang aman setelah Anda mendengar guntur. Yang ketiga, jangan berada di sawah, lapangan, taman, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. Yang keempat, jika sedang di kolam renang dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah keluar karena kolam renang adalah sasaran empuk buat petir melepas energi. Yang kelima, jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir energinya bisa melompat ke tubuh. Dan yang keenam, jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Yang ketujuh, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain, setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Yang kedelapan, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan mencari tempat berlindung. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, untuk menghindari kerusakan alat listrik di rumah apabila terjadi hujan dan petir adalah mematikan listrik, mencabut saluran antena di televisi, dan mencabut kabel telepon. Itu saja yang bisa kami sampaikan atau jelaskan mengenai bagaimana proses terjadinya petir, pengertian petir, dampak terjadinya petir, dan cara menghindari bahaya petir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.